Dan sekarang mereka juga saling bertemu dan harus saling zoning juga nih. Ya oke. Dan kita bakal move on pastinya ke draft ban and pick. Di mana kali ini Blue Side akan Wih. dihuni oleh Alter Ego. High loss lagi. Tapi Oke. apakah kali ini akan dijawab dengan Kari? Karena kebetulan tadi di fase ban keempat dan yang game kelima itu ini di ban. Oh beda sih. Ternyata bukan Kari, mereka coba untuk pegangin dulu high loss-nya. Wih, Aurora Edit mereka udah mulai melupakan Ruby karena kebetulan kekalahan barusan membuat Ruby dari Idok Pecah. tidak 100% lagi win rate. Akhirnya pecah ya. Tidak ada 100% di MPLI di season 14. Oke. Yang ada yang masih 100% kalahnya. Cuak. Gue bagian soundboard aja, Pak. Gue bagian Itu pencet di sini. dipencet beneran lagi. Iya. Fun fact-nya ada pencetan Refleks. Udah biasa ya. Refleks udah kebiasaan soalnya. Alright, tapi Nolan lagi nih untuk Nile yang akan membuat harusnya poros farming ini cepat banget. Tapi apa yang bisa mirror untuk farming speed yang dimiliki oleh Nolan, Prof? Kalau buat sekarang sih kayaknya mungkin jawaban ke fighter yang lebih stabil kayak tadi sih juga Julian? oke sih, Julian. Aha. Julian punya magic power tapi ya kalau misalkan ini ambil Julian lagi, berarti physical damage-nya yang harus bener-bener bisa ngangkat di late game. Atau ambil Karinya dulu, biar ada solusi atas high loss. Iya ini kayak dari tadi high loss dilepas tapi kayak gak ada jawaban pasti ya untuk Iya. gimana caranya meng-counter high loss tersebut. Seperti di Bener-bener kayak match kesulitan 2. gak sih? Kayak ini high loss-nya bener-bener repotin banget. Ya, melepas high loss kita we loss kadang. Wah, Berat ya. Tapi ya Kari mungkin bisa diambil sekarang di picket yang ketiga. boleh. Boleh. Atau Boleh. ya mau coba untuk main yang Nathan kah? Tapi Julian dulu Ya ternyata kan, sesuai. fighter yang lebih stabil aja gitu loh. Apalagi tadi udah sempet kelihatan loh kalau misalkan perbedaannya Susujin menggunakan assassin dan juga fighter. Dari pattern farmingnya aja udah mulai kelihatan. Kayak di level 5, di turtle yang pertama, game 1. Itu dia bahkan dapetin di 2 menit aja level 5-nya. Iya Pas benar. pakai assassin dia agak sedikit terhambat. Apalagi lawannya Nolan nih. Yep. Kalau diadu sama-sama assassin tentu bakal susah. Oke. Jadi ya mau nggak mau jawabannya adalah fighter yang lebih stabil tentunya. Oke. Tapi berarti chance untuk Nathan dan juga Kari di ban ini masih terbuka untuk Alter Ego ya. Bisa mereka tutup nantinya. Karena sebenarnya kalau ngeliat dari gold lanernya belum kelihatan. Tapi ini dia Phoveus-nya yang sangat-sangat jadi PR tadi. Udah langsung ditutup nih. Oke. Untuk sekarang dengan adanya pemilihan dari Phoveus yang bahkan memang tidak menjadi priority juga untuk sekarang. Berarti apakah ini akan menjadi high loss Nino? Ketika kita tahu sendiri bahwa Phoveus sudah di-ban berarti akan ada satu hero zoning juga. Tapi Jauhead mereka nggak mau kalau misalkan nanti akan ada gerakan hiding in the bush, trapping in the bush. Karena Julian dan Jauhead ini rotasinya luar biasa cepat. Yap, tapi setidaknya udah ada magic-magic yang cukup berbahaya sekarang ya. Yap. Ada di tangan dari Arceus itu sendiri. Alright, dan ban terakhir menuju ke arah hero dari roamernya kah? Mau ke arah Idok? Ruby atau Arlot nih masalahnya. Karena kalau Arlot, final slash-nya pun bisa ke Dominator kan. Tapi chance kayaknya editnya bakal di roam gak sih? Dairan bakal coba untuk main hero yang bisa tabrak belakang? Enggak ya? Bisa aja sih sebenarnya, masih ada kemungkinan hal tersebut sih. Apalagi dengan, kita tahu sendiri lah, kapasitas hero dari Dairen nih gak cuma hero yang utility ya, dia juga punya hero damage kayak Khalid contohnya, atau bahkan Terisla. Tapi Cici yang di-ban, dia nggak mau kalau misalkan nanti kesulitan dari high loss-nya akan terjadi ketika bertemu dengan Cici. Export kah malahan aku merasanya? Oke. Woi. Wah buset deh ini jam berapa ini masih ngegali aja di. Wey. Franco-nya Idok. Franco-nya hidup bahaya juga. Berarti ini last pick-nya harusnya yang bisa nge-follow up cepet. Beatrix kah? Beatrix dari Skylar? Kari juga nggak apa-apa. Kari aku masih kayak- open sih. Aha. Tapi kayak Beatrix lebih mengerikan juga sebenarnya, Iya, lebih iya, menjanjikan juga sebenarnya. Kari, Franco, Beatrix, Franco apapun itu yang diambil, harusnya Skylar lumayan aman sekarang dengan pemilihan hero-heronya. Yap. Dan itu dia. Wow! Let's go! Let's go Nino! Sampai teriak dia. Hanabi, Lolita, dan itu dia Beatrix. Akhirnya. 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 Apakah kita akan melihat Hanabi Bloodwings, Aegis, Triple Shield, apalagi sekarang Numenon, Energy Core dari Lolita. Bisa keluar juga, Flask of Dionysus juga bisa keluar. Oke. Berarti ini Lolitanya harusnya flicker atau Aegis, Prof? Aegis. Atau Oh Lolitanya? Enggak. Revitalize? Flicker aja. Flicker atau Flicker, Revitalize? flicker. Saya sebagai mantan
top 4 Lolita, nomor 3-nya Vial Petra ngomong-ngomong. Oh ya. Itu lebih suka flicker, biar bisa bikin momen aja. Oke. Wow, dan ini dia. Ayo absen dulu, MPL PH kemarin, tadi pagi MPL Cambodia, MPL ID, malamnya. MPL Malaysia belum mulai. Sabar. Sabar, teman-teman. Sabar. Akhirnya sudah join juga nih. Hanabi Lolita. Apa yang dipengen oleh Profesor akhirnya sudah nongol pula di hari ini. Entah akan menjadi kemenangan milik Alter Ego atau kemenangan menjadi milik dari RRQ Hoshi. Skor 1-1. Game yang terakhir bahkan untuk di hari ini. Jadi sekali lagi kita mau untuk Sembagat JPL Arena. Mana suaranya? Debut kiprah dari Lolita X Hanabi. Wah, tapi Owen. Oke, Owen terlalu mengerikan tadi dengan satu revitalize yang dia bawa. Wah, Oh, revitalize juga, Bro. Revitalize lagi, berarti mereka akan benar-benar pakai meta Protect Heist, lindungi Heist. Oke, apa yang diharapkan oleh Profesor KB melihat adanya combo ini terjadi untuk Alter Ego? Ya udah pasti sih, ini bakal bermain dengan tipikal Godland sentris. Tapi perbedaannya untuk beberapa kali kita melihat bagaimana Lolita dan juga Hanabi sebenarnya nanti akan mulai aktifnya tuh di mid game, bukan di early game. Jadi malah menurutku, teman-teman dari RRQ Hoshi harus secepat mungkin dan sedini mungkin membuat Heist tidak mendapatkan tempat optimalnya untuk farming. Karena semakin lama game berjalan, ini bakal semakin lebih mengerikan untuk Hanabinya nanti. Benar, ini udah semakin late game. Tapi ya agresif yang harus dimainkan juga untuk RRQ Hoshi masih belum terlihat. Walaupun udah level 3 juga untuk Susujinnya. Dan Nael. Oke, Nael mencoba untuk bisa mendapatkan karena dari lapas kolom kali ini tapi sedikit lagi. Dan Sutsujin masih berhasil kabur. Oke, dan hook percentage kali ini dari Idok belum ada ya. Masih 0%. Biasanya ada nih aset-aset ya kan. Iya, Ada hook percentage. perhitungannya ya. Biasanya. Oke. Tapi ya, ngelihat tadi ada agresivitas juga sense. Game sense dari Nael. Ini juga yang harus dikredit ya, Prof. Pasti sih. Dan untuk Hanabinya sendiri udah pasti bakal build ke arah attack speed. Item seperti Corrosion Sight, Demon Hunter Sword, dan Golden Staff mungkin akan jadi pilihan juga. Yep. Tapi nanti ketika udah mulai masuk ke late game sih, ini pertanyaannya apa yang bakal dibawain gitu loh. Terutama ketika mungkin melihat komposisi item dari RRQ Hoshi, Skylar terutama. Dia udah punya 2 expert glove yang menandakan kalau dia ingin buat Sky Piercer di first itemnya. Melawan Hanabi yang punya shield event. Oke, ada Frost Priest tadi udah langsung dikeluarkan pula dan itu connect ke dalam tubuh Daniel tapi revitalize langsung dikeluarkan pula. Bahkan sekarang mereka berhasil untuk bisa ngebalikin keadaan di mana Idok yang langsung diusir bahkan Rinsya pergi ke tempat yang berbeda sedikit lagi. Nael, bisakah dia mendapatkan karakter turtle pertama tersebut tapi first blood-nya menjadi milik dari Hoshi dan sekarang turtle-nya menjadi milik dari RRQ Hoshi pula bahkan mereka mendapatkan 3 point kill. Yap, dan keuntungan besar untuk RRQ Hoshi. Mereka dapetin turtle dan bahkan gak berhenti. Orange buff akan menjadi korban selanjutnya Wah, harusnya. ini pressure-nya gak berhenti. Keuntungan berlimpah Wait, dan imun. tidak tertarik. Itu dia. Aman. Ada Aegis juga ternyata. Ada Aegis. Langsung di pop up loh. Aegis di Hanabi sama dengan Purify gratis. Dan itu yang membuat Hanabi sangat powerful dengan shield evac-nya. Sehingga lagi-lagi mereka udah menang nih dari setup turtle-nya. Tinggal gimana caranya dengan 1.800 gold leading ini mereka bisa menangin gold lane-nya. Yap, dan secara tidak langsung Lolita ini selain memang combo sama Hanabi, ini juga menanggulangi dari Dairon dan juga Skylar ya Prof. Iya. Untuk bisa menahan bagaimana DPS yang tinggi juga ya. Yap. Ditambah lagi dengan kehadiran dari Sutsujin yang bisa melemparkan enhance sight. Itu akan sangat-sangat mengerikan sekali ketika nantinya akan ada Guardian Reflection. Oke. Akan dibalikin soalnya magical Nah damage-nya. loh, masuk rumput ada trampolin. Diangkat langsung ya. Kayak di stop, kamu nggak boleh lewat sini. Jangan-jangan ini ada hajatan biasanya ditutup jalannya. Tapi Idok mencoba untuk bisa masuk ke dalam rumputan dan sekarang bertemu langsung dengan adanya Owen. Tapi Frost Priest tadi gak terlalu kena pula ke arah yang dimiliki oleh Hais. Namun sekarang Haisnya mendapat gangguan yang dimiliki oleh Sutsujin. Bagian belakang Nail yang hadir pula untuk bisa memberikan bantuan. Yap, dan kalau Lolita di saat Nominant Blast tapi nggak maksimum gitu waktunya dipencet lagi, itu stunnya tetap maksimal gak sih Pau? Keluar tapi efek stunnya ya agak sedikit berkurang ya. Aha. Cuma ya lagi-lagi sebenarnya yang diaktifkan itu bukan cuma elemen stunnya tapi shield untuk areanya. Karena ini yang menjadi ciri khas dari permainan Hanabi Lolita. Dia akan terus menempel Hanabinya agar Hanabinya lihat kece imin terus. Dia nggak bakal bisa diapa-apain kecuali dikasih damage sebanyak-banyaknya oleh member RRQ Hoshi. Abis ini tertarik main Hanabi, Pak Pulung? Oh, saya udah main dari mana? Oh, Saya sudah coba. udah ya. Tapi saya tetap dengan Leslie. Beda juga tuh ya, tapi ya sekarang peraduan di area turtle akan segera terjadi kembali.
Oke, kalau tadi mereka berhasil untuk bisa nge-take over apapun yang sudah dilakukan oleh pemain dari Alter Ego, dan untuk sekarang ada pergerakan dari Nino yang mencoba untuk bisa maju dan juga mendorong mundur, tapi Turtle-nya menjadi milik dari Rince yang mendadak dengan satu glacier tadi udah langsung dikeluarkan. Mereka berhasil untuk bisa mendapatkan Turtle yang kedua. Nino-nya ada di depan yang berbeda, Rince sudah kehilangan dari beberapa ice yang udah dia miliki, dan sekarang main Nino yang malah tertinggal sendiri di bagian belakang dengan ada satu banner dan ditembak pula dengan Dibiru. Yap, itu dia Nibiru yang dipegang oleh Skylar. Dan ternyata Wait, hampir saja satu rider mati, tapi Dibiru begitu menyakitkan. Wow, dan itu dia Sky Pierce yang aktif juga Iya. dari Skylar. Sky Piercer yang memang dibeli pada item pertama dari Skylar sudah memiliki 20 stack. Dan itu yang membuat seharusnya teman-teman dari LRQ akan memanfaatkan bagaimana power juga. Dan ini dia all region meta. Dari combo Hanabi dan Lolita 2 kali di-pick di 2 region yang berbeda, 100% win rate. Akankah tetap 100%? Karena memang powernya bukan di early game, powernya di late game nanti. Yap, dan Araki Hoshi mereka dari tadi mau coba untuk Lihat geng tuh. ke arah Heist-nya nggak berhasil ya. Lihat tuh, CC immune. Masih ada sedikit ya, Permanen. selalu saja. Tapi sekarang ada 4 player yang mencoba untuk bisa mendabrak masuk. Tapi untungnya tadi Igan Bana. Konek ke arah beberapa player, tapi setidaknya sekarang Hais dan Owen juga harus merasakan akibatnya. Wow, dan ternyata akhirnya ganking yang dilakukan. Oh, tapi Nael Oke, terus sekarang Nael mencoba untuk bisa mengusir, tapi Dok masih terlalu kuat dan Nino ada di bagian tengah. ini usaha keberapa kali ya tadi geng ke arah Hanabi yang akhirnya berhasil nih. Ya 3 dari 1 akhirnya ya berhasil. Walaupun ada 2 kegagalan tapi seenggaknya tetap mencoba untuk mendapatkan beberapa pundi kill. Dan ini dia Coach Aldo yang pernah juga nih membawakan draft dari Hanabi Lolita di season yang ke-11. Pada kala itu dia berjersey Bigetron Alpha. Oh, ketarik. Oke, ada pergerakan untuk sekarang. Owen pulang sama Gilang dan tidak ada balasan sama sekali yang bisa dilakukan oleh pemain dari Alter Ego. Dan Idok ini hooknya udah mulai lengket ya. Udah mulai bisa dapetin momentum demi momentumnya dan memisahkan. Hei. Dan Hais terlalu banyak tadi. Efek sisi menabrak tubuhnya hingga glasier, walaupun dia bisa lari tapi setidaknya dia gak bisa kabur dari satu area yang begitu besar tadi nge-covernya, Prof. Ketika nggak ada Lolita, sebenarnya power dari Hanabi akan berkurang. Solusinya apa? Solusinya adalah mereka harus bermain berlima. Dan dengan Perfect Circle, RRQ akan terlalu kuat untuk bermain berlima. Yap, sementara sekarang ada satu lagi outer tarik dari bagian tengah yang berhasil dihancurkan. Bahkan sekarang Owen untuk sekian kali, untuk kelima kali dia pun langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat di menit yang ke-7. Dan dengan adanya build ke arah Flash of the Oasis, dia coba ngandelin ke arah shield. Tapi akhirnya dia nggak punya durability yang tinggi, Prof. Udah pasti, karena memang Lolita di sini job desk-nya sedikit berbeda ya. Dia akan bermain dengan heal up, cover cepat juga. Tapi selama Owen yang ke pick off, ini pasti bakal ada cerita yang sama dan Heist-nya jadi nggak punya kesempatan untuk farming. Solusinya apa? Harus Nino yang open map-nya, nggak boleh ke Owen. Karena Owen udah tumbang 5 kali. Waduh, Wah, potongnya sampai ke situ, Dok. dimakanin terus-terusan nih Owen-nya. Yang akhirnya ngebuat tadi seperti apa yang Profesor KB bilang juga, Hanabi ini akan berkurang powernya kalau misalkan nggak ada Lolita. Dan akhirnya udah Lolita jadi pisahin aja. Harus ada Lolita soalnya. Kalau nggak ada ya Hanabinya bakal jadi marksman yang bisa di-engage secara cepat. Yap. Karena yang bisa memproduksi shield itu cuma ada di Lolita. Dan gimana caranya nih untuk Alter Ego nahan sampai ke arah late game? Sabar aja sih mainnya. Karena power dari Hanabi dan Lolita itu ada di mid game, late game. Tapi ya lagi-lagi karena mereka kalah di early game-nya itu yang ngebuat mereka kesulitan. Dan Dairon gagal dari seperti itu bisa mendapatkan ke arah satu play, tapi Nael masih mencoba untuk bisa mendekati ke arah dari Purple Buff dan gagal pula. Oke. Bahkan concentrate energy kali ini dibuat oleh Sujin, Bro. Ya udah pasti sih ini dia mau spell fam dan lifesteal di waktu yang bersamaan ya. Oke, ada satu lagi Iron Dungan, gak connect ke arah siapapun. Hampir saja kita yang deg-degan ya. Sama. Aman, masih aman-aman aja. Belum ada pick off juga yang bisa dijalankan. Dan memang bertahan di high ground adalah jawaban terakhir dari Alter Ego semenjak mereka kalah total di laningnya. Yep. 8.500 gold ini menandakan kalau RRQ sangat unggul sekali. Dan bisa mendapatkan beberapa pundi-pundi objektif. Sekarang keadaan berbalik. RRQ harus memaksimalkan advantage ini. Kalau enggak, Hanabinya akan makin lebih overpower. Yap. Dan Lord jatuh ke tangan dari Skylar. 9.300 gold lead yang dipegang kali ini. Bahkan Alter Ego cukup berat untuk bisa membawa ini ke arah late game. Jadi gini, selama aku nonton untuk Hanabi Lolita di 2 region yang berbeda, biasanya early game mereka agak sedikit safe. Tapi karena ini dihancurkan early gamenya,
ini benar-benar langsung swing banget leadingnya ke RRQ Hoshi. Waduh. 10.000 gold leading membuat Alter Ego jadi kayak nggak works untuk Hanabi Lolitanya. Apakah ini akan menjadi pecah win rate yang cukup menyakitkan sedikit ya. Karena 2 kali pick 100%, tapi di MPL ID seperti tidak begitu works. Ya, Dan ada ini- percobaan tadi dan gagal masih. Terancam untuk pecah balah ya. Karena dalam keadaan ada Hey, berhasil menarik dari seperti Karadino dan sekarang Nino hanya menjadi notifikasi. Oke, Lord karena top lane 4 pemain tersedia dari Alter Ego. Yap, bahkan sekarang Idok yang sudah menjadi orang terdepan untuk bisa mengusir ke arah beberapa player di bagian belakang Rinsya. Siap juga untuk bisa memfollow up dan juga membekukan siapapun dengan tepat berada di depannya. Namun para berbeda Dairon bersiap untuk bisa maju juga untuk bisa mengantarkan damage dan juga menghancurkan karena satu base utama yang dimiliki oleh pemain dari Alter Ego. Bahkan untuk sekarang akhirnya masih berhasil untuk bisa menggocek, tapi Iron udah connect lagi karena satu play di mana Owen yang menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut. Untuk kali ini masih ada satu winter di dalam dari Subsujin. Namun dengan Glacier tadi udah dikeluarkan pula, mereka masih punya kesempatan untuk bisa memenangkan pertempuran di game yang ketiga. Namun sekarang masih ada satu wave lagi yang bisa mereka manfaatkan. Akan ke Skylar dan sepatu bisa maju kembali tapi Ninonya langsung menggila pula. Di berbaca dalam dikeluarkan dan game ditutuplah sudah. RRQ Hoshi menjadi sang pemenang. Oke, dan raja dari segala raja masih coba untuk memegang sang mahkota. Ternyata kehilangan game yang kedua bukan jadi masalah. Bahwa di game yang ketiga dengan begitu luar biasa fondasi, konstruksi, regenerasi yang harus dipertahankan dengan konsistensi. Dan ini dia RRQ Hoshi. Pilar yang kuat, pilar yang kokoh, percaya proses tentu menjadi kata kunci dari RRQ Hoshi. Apa itu combo Hanabi Lolita? Mereka pun tidak peduli menang early game, harga mati, pecah win rate dari Hanabi Lolita. Memang tidak bisa dipungkiri perbedaan 10.000 gold membuat Hanabi Lolita jadi tidak bisa works. Tumbang 6 kali bukan menjadi solusi terbaik bagi Owen. Dan sekali lagi RRQ Hoshi masih mendapatkan match point yang benar-benar membuat mereka berada di placement yang cukup tinggi. Yap, dan dominasi para pilar bahwa sang raja makin bersinar pastinya. Game cepat setelah game 2 tadi kita dibawa dengan cukup panjang. Dan Alter Ego benar-benar dihancurkan oleh RRQ Hoshi. Namun kita tidak boleh melupakan bagaimana Alter Ego yang menjadi win rate destroyer. Oke. Hylos 100% dipecahkan oleh mereka. Lolita Hanabi Waduh. pecah 100% oleh mereka juga. Oke, kalau begitu sekarang waktunya kita mendengarkan interview bersama dengan Bude Clara. RRQ Hoshi menutup match ini dengan penuh senyuman. 2-1 mereka dapatkan dan Bude pengen mendengar apa kunci kemenangan kalian melawan Alter Ego. Tes, halo. Halo, Kunci kemenangan Alter Ego. Idok pakai Franco. Idok pakai Franco. Ya. Itu memang dipersiapkan untuk melawan Alter Ego, Idok. Disiapin untuk momen sulit ya, Budi. Momen sulit. Dan kalian merasakan setelah game yang kedua itu kah? Ya. Ada apa di game kedua? Nggak tahu, mungkin kami ada miss di gameplay lah. Di gameplay. Namun kita melihat ada gameplay combo yang seharusnya menjadi 100% win rate di region lain. Ada combo yang kalian ketemu hari ini. Ada Hanabi dan juga Lolita. Kita ngeliat di region lain strong banget. Tapi di hadapan kalian kok kayaknya kalian bisa menghadapinya ya. Gimana tuh Skylar dan juga Idok? Sebenarnya tadi last pick ya ngelihat match up juga lah, karena walaupun dia MM Marksman lain, gue tetap ready Beatrix di situ karena ya momennya udah pasti Beatrix. Dan Idok mau pas banget dia pakai Franco juga. Jadi bisa match up aja sama mereka. Jadi Hanabi dan Hylos jawabannya adalah Beatrix dan juga Franco. Ya. Apakah kalian sudah pernah sudah menyiapkan hal ini? Udah lama ya, Dok. Oh jadi nggak kaget dengan pick Hanabi dan juga Lolita, Idok dan Skylar? Enggak. Wow, pantesan di sini kok 100% jadi hilang. Jadi bukan karena ada yang kurang dari Alter Ego kombinasi Lolita dan juga Hanabinya. Kenapa, sorry? Eksekusi mereka ada yang kurang kah? Atau memang kalian yang sudah ready? Mungkin kita yang udah ready juga lawan mereka sih. Sudah ready melawan mereka. Dan terbukti memang kombinasi ini di hadapan RRQ.
tak berkutik. Namun Dairen, kita ngelihat kamu melawan Nino. Satu player yang berubah dari gold lane menjadi EXP. Apakah kamu merasakan ada perbedaan gameplay dari player yang punya dari historinya di role lain, kali ini di EXP? Gimana kamu melihat Nino? Beda sih Bude, mungkin lebih barbar ya. Barbar. Kalau kamu menghadapi player barbar, apa yang kamu lakukan? Barbarin balik aja. Barbarin balik aja. Tadi udah cukup barbar belum? Cukup sih Bude. Cukup barbar. Dan kita juga lumayan deg-degser ya. Game yang sangat memukau, game 1 dan game yang ketiga. Dan hari ini cukup baik. Tapi nextnya ini yang menantang pastinya untuk tim RRQ. Ada Geek Fam yang menanti kalian untuk next matchnya. Bermatch-match. Udah cukup dari 2 season sebenarnya lebih. Kalian tidak bisa memenangkan melawan a Geek Fam. Apakah esok adalah waktunya untuk kalian memecahkan kutukan itu? Bismillah aja dulu, soalnya kan kita regenerasi baru juga kan. Ya semoga bisa kasih hasil yang terbaik lah besok. Semoga bisa hasil yang terbaik. Namun kalau ngebahas tentang Geek Fam yang sekarang juga, mereka Geek Fam Revamp. Siapa yang mungkin kalian paling waspadai ini? Atau hal apa sih dari Geek Fam? Baloy sih. Mungkin dari kenapa Baloy karena hero-nya unik aja. Hero-nya unik, berarti Ido, are you ready Dok? Lawan Baloy depan matamu dengan pick hero yang unik juga. Kalau dari Ido ngeliat Baloy gimana sih? Tahu semua hero dijadiin roam Bude. Semua hero dijadiin roam. Lalu jawabanmu untuk melawan player seperti itu gimana Dok? Coba hero juga. Waduh, mau main apa Idok kira-kira? Nggak tahu, lihat aja besok Bude. Surprise dari Idok? Mungkin. Mungkin. Wah, hari ini tapi kita belum mendengar dari Rins. Seberapa siap nih untuk esok dari Rins? Untuk mungkin bisa menjawab kekalahan dari RRQ terus menerus untuk Geek Fam. Apa yang ingin kamu lakukan esok hari? Apa ya, mungkin latihan lagi ntar malam. Latihan terus sampai besok. Ya, Itu yang difokuskan. Dan hari ini, apa yang kalian pelajari dari 2-1 ini? mungkin apa ya, disiplinnya kita sih. Disiplin. Tapi disiplin lagi tapi Sucin. Tolong, Bude kepengen satu kata untuk match esok hari bersama dengan Geek Fam. Ngeri. Ngeri. Oke, ngeri. Siapa yang akan ngeri? Tapi boleh dong, mungkin disapa juga untuk semua Kingdom yang sudah hadir di sini. Yang lagi nyemen, yang lagi nyekop. Ya, buat Kingdom makasih yang udah datang hari ini. Jangan lupa dukung lagi buat besok. Buat besok. Dan kalau hari ini posenya apa nih dari RRQ? Kita tutup hari ini dengan pose dari kemenangan RRQ. Boleh dong? Yuk, 1, 2, 3. Yeah. Keren banget. Caster, Bude udah dapat fotonya. Jadi Bude bakal balikin ke Caster. Monggo. Foto aja, foto. Bude dapat foto. Iya. Owen juga tadi bikin foto kan. Bener. Kita foto juga gak sih kayak tadi kayak gayanya Rirki? Coba Prof foto, Prof sekali Prof. Boleh. Coba ya gitu dong. Nah. Nah, Nggak apa-apa, Bude dapat foto kan. Weh, Lek Dairen kau jangan kemana-mana, jangan pulang dulu kau ya. Aku udah seminggu terparkir di sini nggak bisa keluar aku. Minta limpul, Prof. Minta 50 dikasih cuma 5.000. limpul. Limpul tuh 50.000 kan. Kirain limpul. lim sama pulung. Bukan. Limpul. Limpul tuh 50.000. Ya kan, minta lah gua sama Lek Dairen dikasih cuma 5.000. Iya kasihan Lah dia. kan depannya sama yang penting. Lim. Belakangnya. Karena dia gak punya uang cash. Dia mau ke ATM. Gue lihat kontennya. Nggak keluar seminggu Nah, kendaraan. udah kita lihat aja dulu nih. Untuk adanya highlight dari gameplaynya juga. Bagaimana sebenarnya Skylar ya. Ya. Dan ini. juga Idok.
bersinergi. Iya. Sama ini sih main pick off front to back-nya. Yep. Mereka udah tahu kalau misalkan Skylar punya Sky Piercer. Dikasih loh last hit-nya tuh ke Skylar, nggak mau diambil sama player lain. Dipaksa gak sih itu? Dipaksa, Hehe. lucunya. Muncul teaser dan MVP. Wah, udah. King Ujin udah ini mah. King ini raja tanpa mahkota sih sebenarnya. Tapi bener-bener dia nih kayak jungler yang berdarah dingin banget loh. Yap. Tenang, kalem, tiba-tiba triple kill. Nanti coba dengerin dari Ini ininya ya. kayak Iya voice sih. line-nya Link. Oh, air tenang, menghanyutkan. Nah ini Iya. definisi Ngerti. Steel Sword, Run Deep. Bener, dan ini dia untuk highlightnya juga bagaimana gameplay dari Sun Sujin ini juga menjadi salah satu kunci kemenangan bagi dari RRQ Hoshi. Ya, tapi kalau ngomongin soal kunci kemenangan ya, kita juga nggak boleh melupakan bagaimana Rins dan Idok yang lagi-lagi membuka early potential agar Suzuki-nya bisa keep up dengan level, dengan trade-nya juga. Apalagi di sini posisinya kan 4 lawan 3 nih. Tapi Suzuki masih dapat loh untuk barrel retribution-nya. Dan bahkan memanfaatkan bagaimana Nael yang udah dalam keadaan yang bener-bener low dan bisa mendapatkan take over dari kill serta objektifnya. Dan kayak awal-awal mungkin hooknya Idok gak kena nih ya. Belum panas. Tapi pas udah lengket, udah mulai lengket, udah itu pisahin aja tuh Hanabi Lolita. Iya, makanya kan dari awal kita udah sempat mention kalau Hanabi Lolita ini nggak boleh misah gitu loh. Dan nanti Nino ini juga harus ikut, harus follow. Sementara ini ya lagi-lagi mungkin karena tim play melawan tim yang super individual. Iya. Jadi ya mereka mainnya individual. Iya. Yang padahal menuntut mereka untuk bermain bersama. Hanabi juga di atas. Hanabi kelihatan. sendirian Iya. aja. Pergerakannya dingin. Karena dipisah gak sih? Yoi, Iya. tapi tidak tajam. Makanya kan, itu bahaya. Dan ini nih, dikasih lasitnya selalu ke Skylar. Biar apa? Biar Skylar nabung nih, stuck untuk dia punya Sky Piercer. Yap. Tapi kayak memang ngelihat dari game 2, Alter Ego dia punya kekuatan untuk team fight solid ya. Tapi ternyata di game ketiga ada rasa ketidakmatangan sih kalau menurut aku untuk strategi yang dibawa. Dan kayaknya menurutku kalau di MPL Indo ya, kayaknya kalau mau bawain Hanabi dan juga Lolita, bawa fighter deh. Yap. Kalau begitu kita mendengarkan dulu nih ya bagaimana komunikasi yang mereka jalankan di Golden Moment by UBS Gold. Mino aja nih yang bisa balikin Depan, Dok. Dok, ya. Kalau gua initiate, jangan lupa cover ya, Dok. Ya. Kalau lu initiate, gua cover. Sini konsil. Takutin, mid dulu. Ada wave ya? Cut juga gua. Ada ulti Mino ya, ada ulti Faramis kita. Dia takut tuh. Temennya boy. Hai Gua boy buka ya. ya nih, guys. Ya. Hai boy tuh. Makanya, Bo. Ini aja Lihat makan Pove nih. Pove nih. Oh, gak gua nih. Briefo ya. Gua stand lagi. Amanin. Pisahin ya, guys. Pisahin, Bunuh lu. Bunuh ganya. Nice. Dari tuh. Depan. Aman, Rin. Ayo los dulu aja. Ya, depan. Dia Ada wave mid nih. Ya 3 orang doang sih dia aman ya guys. Mana? 14 ulti gua. Pas Nolan, respect Nolan. Bisain. Nih, Tower. guys. Guys. Alhamdulillah ya Allah. Oke, 10 menit ya sebenarnya gamenya cepat. Sama Dan kayak hanya game pertama. ada 1 poin kill aja yang dikasih nih untuk Alter Ego. Nah itu masalahnya kalau misalkan bawain Hanabi Lolita tuh kayak sebenarnya early-nya udah pasti kena pressure. Tapi gimana caranya biar Hanabinya tuh minimal tetap dapetin farming gitu loh. Karena Hanabi butuh 3 item dulu. Yap. Nanti pas udah selesai Blood Wings baru tuh fight berlima. Nggak boleh lepas sama sekali. Oke. Dan ya bagaimana kontrol early game yang bisa dibawa oleh RRQ Hoshi menjadi snowball yang begitu besar. Sampai akhirnya ya bahkan menyentuh ke arah mid game aja nggak dikasih nih. Iya. Ini gua combo meta di luar sangat-sangat jauh. Gini. Kita mention ya. Kita Oke, mention ya. oke. Kita mention ya. Jauh head. Jauh head di luar. Di luar. Itu sangat-sangat Bagus. di-respect. Respect Ya. banget. 3 band atas. 3 band atas. Di MPL Indo sering lepas. Sekalinya dapat Win rate tidak bagus. Sekalinya dapet susah menangnya. nah, Hanabi Lolita 100%. pecah. Kemarin muncul. Terus hari ini dikeluarin di MPL Cambodia sama Super Red. Menang juga. Sampai di ban Hanabinya loh di game yang keduanya. FOMO. Itu dia. Alter Ego, the Win Makanya tadi Red kan- Destroyer. Makanya tadi gue bilang eksekusinya itu sangat-sangat Iya, dingin. aku ngerasa bukan eksekusinya doang sih, tapi kayak game plan-nya emang tidak seperti itu. Kalau dari yang aku tonton ya, terakhir kali mungkin bagaimana melihat Hanabi dan juga Lolita. Ya padahal memang kalau kita ngomongin soal 2 hero ini tuh harus fight grouping. Gak boleh misah. Dan ketika misah ya Hanabinya jadi menurun powernya.
kena sedikit serangan aja udah pasti bakal hilang shieldnya kan. Ya. Tapi itulah yang memang mereka juga harus pertahankan secara terus menerus gitu ya. Tapi go per menitnya ini. Skylar 931. Ya dia well farm banget sih. Bahkan kayak dapetin beberapa objektif juga kan tadi di last hitnya. Plus juga dia menjadi following up damage. Untuk ada inisiasi yang bisa dilakukan oleh Idok. Oke. Kayak dicicil dari jauh. Gak cuman tentang main di biru sama Renner aja. Kayak tadi Wesker juga sempat dimainkan kan Yap. oleh Skylar. Iya, Plus- iya. Plus bisa dibilang ya